Tiga. Halo sobat-sobat sehat, kembali lagi di podcast Sehat bersama Mado. Kenalin aku Aksa, di sini baru kita akan membahas soal isu-isu yang terjadi di manca dunia nih yang dialami oleh para turis maupun pelancong. Jadi hubungannya sama travel medicine ya ini kayak. Nah pasti kalian para penonton gak asing lagi nih dengan isu ini. Apalagi banyak masyarakat Indonesia yang sangat senang dengan aktivitas pendakian ya Kak Aksa. Nah hal ini juga diperkuat bahwa Indonesia itu juga dilewati oleh Ring of Fire atau negara yang banyak gunung berapinya, entah itu aktif maupun tidak aktif. Untuk Kak Aksa sendiri pernah nggak mendaki sebelumnya? Kalau aku pernah sih, walaupun di Ijen. Gak apa-apa Mas Farul, aku juga pernah kok. Aku juga pernah mendaki di Ijen, itu gunung pertama ataupun Kawah Ijen ya, itu yang pertama kali aku bisa melakukan pendakian. Nah, walaupun kata-kata orang kalau misalnya mendaki di Ijen itu katanya lumayan mudah ya, karena jalannya udah tersusun atau gimana gitu. Akan tetapi tetap aja tanjakan yang aku rasain saat itu sangat ekstrim. Oke. Itu sampai membuat otot aku kram. Nah, ngomong-ngomong soal otot kram nih, nah, kita tahu nih kata kuncinya. Jadi di video ini kita akan membahas soal apa yang terjadi pada otot kita ketika kejadian kram itu terjadi. Oh benar banget Kak saya. Nah untuk kasus seperti ini juga sangat berhubungan nih dengan kita, khususnya mahasiswa kedokteran. Nah kemarin kita mempelajari matkul apa aja, Syah? Kalau matkul sih mungkin anatomi ya, fisiologi. Ya benar banget itu. Mungkin kita fokus ke anatomi dulu. Jika kita lihat bagian tubuh kita, khususnya di kaki ya, nanti di otot, ada otot. Nah otot ini nanti sangat berperan besar saat kita melakukan pendakian. Contohnya ada otot gastrocnemius atau otot betis. Nah ternyata otot-otot seperti itu atau otot rangka ini juga terdiri atas ribuan bahkan beberapa serabut otot. Nah nantinya itu sangat memperincikan fungsi ototnya sendiri. Bener banget. Jadi di otot kita itu ada yang namanya serabut otot, yang itu merupakan yang akan membantu kita dalam hal berkontraksi. Dikontrolnya dari mana nih? Dikontrolnya dari sistem saraf kita. Nah biasanya kalau misalnya kram itu terjadi, itu ada hal yang bermasalah di mekanisme ini. Nah mau tahu nggak bagaimana sih mekanisme ini bisa bermasalah yang menyebabkan kram otot? Simak ke bagian selanjutnya. Simak guys. Nah pembahasan fisiologi ini juga harus rinci juga Sa. Nah, bayangkan kita sedang menjadi detektif untuk mengungkapkan sebuah kasus. Nah, begitu juga dengan belajar fisiologi, kita harus belajar secara rinci, yaitu terurut mulai dari level molekuler hingga ke level sistem. Nah, mungkin kita bisa mulai pembahasannya. Yang pertama, sel otot dan sel saraf itu merupakan sel yang excitable. Artinya apa? Sel excitable ini adalah sel yang mudah dirangsang. Nah, dengan adanya rangsangan tersebut akan menimbulkan suatu reaksi. Nah, reaksi ini adalah suatu respon dari rangsangan yang dihasilkan. Nah, namun di balik penjelasan singkat dari mekanisme ini, ternyata satu kalimat ini memiliki pengertian dan makna yang lebih dalam segi fisiologinya. Betul sekali. Nah, jadi kita masuk lagi nih lebih dalam ya guys ya. Jadi kita ketemu dengan namanya sarkomer. Nah, sarkomer ini merupakan tempat di mananya kontraksi otot terjadi. Di dalam sarkomer sendiri itu ada dua filamen. Yang pertama filamen aktin yang merupakan filamen tipis, dan filamen miosin yang merupakan filamen yang tebal. Nah, gimana sih kontraksi otot itu bisa terjadi ya Kak? Jadi di dalam sarkomer nanti si kepala daripada filamen miosin akan menempel pada filamen aktin nih. Nah, saat itu menempel, itu mereka akan melakukan sebuah aktivitas. Ya kalau misalnya lagi training sekarang nih yang aura farming itu ya, jadi adanya mendayung gitu. Jadi mereka akan melakukan aktivitas mendayung yang itu akan menyebabkan kontraksi otot terjadi nih Kak. Nah, betul itu. Tapi si filamen miosin ini juga butuh molekul untuk mendayung. Nah, dia akan mengikat ATP dan memecahnya menjadi ADP plus fosfat yang nantinya akan dilepaskan untuk mempersiapkan aktivitas mendayung. Nah, sebenarnya di dalam sel itu mengandung ion negatif, sedangkan di luar sel sendiri mengandung ion positif. Biasanya di membran sel terdapat kanal yang menjadi gerbang keluar masuknya ion seperti NA ke ATPase. Nah, kanal ini nantinya akan menjadi pintu masuk bagi natrium ke dalam sel dan menjadi pintu keluar bagi kalium. Namun kamu tahu gak sih Sa, apa sih yang menjadi penyebab dua filamen tersebut saling berikatan dan saling beraktivitas untuk menimbulkan suatu kontraksi? Tahu dong, sini nih gue jelasin nih. Oke. Seperti yang Kak baru telah bahas sebelumnya, bahwa harus ada sebuah rangsangan dulu nih baru menghasilkan respon. Ternyata rangsangan ini dihasilkan dari otak, tepatnya di korteks motorik primer. Rangsangan ini kemudian akan turun ke saraf motorik dan tiba di bagian akson yang merupakan akhiran saraf yang berbatasan langsung dengan sel otot. Nah, selanjutnya si rangsangan ini menyebabkan vesikel-vesikel sinaptik pecah dan melepaskan neurotransmitter yang aktif berupa asetilkolin ke dalam celah sinaptik, yaitu ruangan antar si sel saraf, yaitu akhiran saraf akson dengan sel otot.
Nantinya si asetylkolin ini akan menempel pada reseptornya di sarkolema, yaitu permukaan sel otot. Nice banget. Akibat menempelnya asetylkolin di sarkolema akan menimbulkan impuls yang nantinya akan masuk lebih dalam ke sel lewat terowongan tubulus T. Nah, impuls yang melewati tubulus T ini menimbulkan si retikulum sarkoplasma mengeluarkan molekul kalsium atau Ca2+. Ca2+ ini nantinya akan berikatan dengan troponin C yang akan menyebabkan pergeseran daripada tropomyosin sehingga active site terbuka. Nah, di active site inilah yang akan terbuka dan akan digunakan untuk menempel kepala protein myosin yang akan menimbulkan kontraksi. Nah, dari mekanisme inilah yang kita sebut dengan eksitasi kontraksi coupling. Nah, dengan hal itu kita bisa tahu nih cara kerja kontraksi otot ya teman-teman, entah itu saat mendaki maupun beraktivitas. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, mana sih jawaban untuk soal yang pertama? Sabar ya, setelah ini akan kami bahas. Oke, dari beberapa jurnal yang telah kami telusuri dan kami pelajari, itu mengungkapkan bahwasannya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kram otot. Salah satunya adalah perubahan kontrol neuromuskular nih kak. Jadi itu kenapa sih bisa terjadi? Itu terjadi karena timbulnya kelelahan saat beraktivitas maupun mendaki dan lain-lainnya, dan juga aktivasi biolistrik itu menurun. Oke. Nah, selain itu juga ada dua komponen yang turut berpengaruh dalam masalah ini. Yang pertama ada muscle spindle. Nah, yang fungsinya yaitu untuk memicu sebuah kontraksi. Yang kedua ada Golgi tendon area yang fungsinya yaitu untuk menginhibisi adanya kontraksi yang berlebihan. Nah, dalam keadaan normal kedua komponen ini harus dalam keadaan yang seimbang. Nah, kelelahan saat pendakian dapat mengakibatkan adanya gangguan dalam kedua komponen ini. Yang pertama, adanya aktivitas yang meningkat daripada muscle spindle yang menjadi hypersensitif, yaitu ambang batas threshold yang menurun yang menyebabkan mudahnya timbul suatu kontraksi. Nah, selain itu, aktivitas si Golgi tendon area juga menurun akibat adanya kontraksi yang berlebihan yang disebabkan oleh ambang batas threshold yang menurun dan timbulnya ribuan atau bahkan seringnya kontraksi. Nah, benar banget itu. Jadi itu akibatnya si neuromotor kita akan menghasilkan potensial aksi yang sangat tinggi secara terus-menerus gitu. Padahal dalam keadaan tidak sadar nih, di mana hal tersebut akan menyebabkan melepaskan ion kalsium yang sangat banyak ke dalam sel. Itu menyebabkan apa sih kak? Itu akan menyebabkan si protein myosin dan aktin tidak akan terlepas, dan itulah yang membuat otot kita itu bisa kram, sangat keras, berdenyut-denyut terus-menerus seperti itu. Dan aku juga dengar-dengar nih kalau misalnya dehidrasi itu bisa memperburuk kondisi tersebut. Jadi kalau kalian misalnya beraktivitas ringan, berat, ataupun itu mendaki, jangan lupa bawa air mineral nih agar tetap terdehidrasi. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Asa dengan aku, mekanisme yang error ini menyebabkan munculnya beberapa gangguan nih. Nah, pertama ada timbulnya rasa nyeri, kemudian mungkin otot jadi mengeras. Nah, sampai kita terhambat saat melakukan mobilisasi sesuka kita. Oke, bener banget itu ya kak. Jadi ini merupakan hal yang sangat berbahaya sekali buat kita ataupun para pendaki di luar sana. Ketika melakukan pendakian sampai terjadinya kram otot, itu bisa memperburuk kondisi juga. Bahkan karena kita melakukan pendakian nih, kita ada di daerah tertinggi yang dimana di situ kurang tahu ya, siapa tahu kurangnya atau minimnya tenaga medis nih yang tersebar di situ, bisa jadi itu bisa memperburuk keadaan dan juga bisa menyusahkan kita untuk bisa mencari bantuan nantinya ya kak. Jadi kesimpulannya sendiri, kram ini adalah suatu kesalahan atau gangguan yang disebabkan adanya kesalahan mekanisme fisiologis, baik itu di level molekuler hingga di level organ sendiri. Nah, mungkin saran dari aku sendiri juga ke Aksa, mungkin teman-teman di luar sana yang suka mendaki bisa saat mendaki dijaga intensitas maupun kekuatannya sesuai yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Nah, jika kalian misal aku udah lelah di tengah perjalanan, ya udah lihat sejenak, nikmati alam, kalian bisa santai, minum dan makan untuk mengisi energi juga ya kak ya, untuk bisa sampai di puncak sesuai tujuan kita. Oke baik, benar banget itu ya Kak Bahrul. Jadi ingat lagi nih kata-kata dari Kak Bahrul ya guys ya, untuk kalian yang mau mendaki maupun pendaki-pendaki di luar sana yang akan melakukan pendakian. Oke, tetapi mohon maaf nih Kak, mungkin untuk sesi ini udah mau berakhir nih ya guys ya. Oke, aku ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan terima kasih juga kalian yang udah mampir di podcast kita Sehat Bersama Madop. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Ya, bye.